Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya, masih membahas putar budidaya lobster air tawar. Untuk teman-teman yang sudah mengklik channel ini, terima kasih atas dukungannya, setia terus menonton channel ini sampai berkembang saat ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa di subscribe ya, dan dipencet tombol loncengnya serta di like teman-teman, kasih jempol. Oke teman-teman, video kali ini mungkin saya ini akan membahas ya, sedikit membahas, mungkin mengulang kembali ya. Sebenarnya saya sudah pernah buat video ini sebelumnya, tapi mungkin saya remake kembali, saya buat kembali karena banyak sekali sih pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman, baik melalui YouTube, Facebook maupun lain-lain ya, di Instagram dan WhatsApp juga. Jadi pertanyaannya tuh biasanya nih yang pemula ya, yang baru mulai budidaya lobster air tawar, baru niat ya, belum memulai tapi baru niat, tapi belum tahu bagaimana, apa saja yang akan kita siapkan, cara budidayanya itu seperti apa dan lain-lain. Nah, di video kali ini saya akan mengulas kembali hal apa saja yang diperlukan atau dibudidayakan dalam lobster air tawar ini ya. Jadi untuk pemula ini yang mungkin baru niat untuk budidaya, bingung, nah di sini saya jelaskan, jangan lupa dicatat bila perlu ya teman-teman. Jadi cara budidaya lobster air tawar untuk pemula, hal yang harus disiapkan pertama adalah teman-teman harus mengetahui dulu karakter dari lobster air tawar ini, karakteristiknya, pakannya seperti apa, terus airnya itu seperti apa, cara pemeliharaannya, itu yang harus teman-teman cari dulu ya, ketahui dulu. Untuk mengetahuinya itu sangat mudah sekarang ya, kalau teman-teman punya uang lebih ya, ada beberapa para peternak itu mungkin menyediakan seminar ya, seminar untuk budidaya lobster air tawar. Tapi kalau tidak punya uang, sebaiknya teman-teman cukup mencarinya di internet, seperti di YouTube ya. Di channel ini juga saya membahas semua budidaya lobster air tawar. Di Google itu bisa kita cari ya, terus di Facebook ya, atau teman-teman bisa bermain ke peternak lobster, tanya-tanya pelaku budidayanya ya, cari tahu. Itu banyak sekali dan gampang sekali teman-teman untuk mengetahui ilmu dan karakteristik dari budidaya lobster air tawar ini. Jadi yang kita harus dahulukan adalah cari tahu dulu tentang lobster atau ilmunya teman-teman ya. Oke, setelah teman-teman mengetahui ilmunya atau karakteristik dari lobster ini, yang kedua teman-teman harus mempersiapkan medianya. Nah, ini yang harus perlu kita siapkan ya. Jadi jangan langsung beli lobster ternak ya, jadi ada stepnya dulu ya teman-teman. Medianya itu teman-teman harus siapkan dulu ya, terus cari tahu dulu apa saja yang diperlukan. Banyak sih media ini yang kita perlukan. Yang pertama itu yang pastinya itu tempat ya, tempat untuk budidayanya. Bisa menggunakan kolam semen, kolam terpal, kolam tanah juga bisa dengan ember, dengan styrofoam dan lain-lain yang untuk budidaya lobster air tawar ini. Yang penting ada penampungan airnya teman-teman ya. Nah, itu harus teman-teman pikirkan. Jadi kalau misalkan teman-teman lahannya terbatas, teman-teman bisa menggunakan kolam terpal maupun media ember dan lain-lainnya itu ya teman-teman. Jadi jangan dipaksakan dengan kolam semen yang luas. Kalau tidak ada lahan, belajar dulu dengan seadanya dulu seperti media ember.
Terus yang selanjutnya itu tadi kolam ya, tempatnya ini teman-teman apa namanya tuh aerasinya atau aerator ya, maksud saya itu oksigennya. Jadi lobster air tawar ini sangat toleran sekali dengan oksigen yang rendah. Jadi teman-teman harus siapkan mungkin aerator atau pompa air maupun filter ya, tapi lebih bagus itu kita menggunakan pompa dan filter, itu lebih bagus lagi nanti airnya ya. Ini sangat diperlukan. Ada beberapa teman-teman itu yang bilang bisa budidaya tanpa oksigen. Memang bisa, tapi menurut saya itu kalau untuk pemula itu jangan dulu lah, itu sangat rumit ya, karena untuk pemula ini kan kadang dia belum tahu bagaimana caranya itu ya. Terus jangan lupa itu membeli pakannya ya teman-teman. Pakannya ini bisa kita gunakan pelet ya, pelet khusus udang, khusus lobster, jangan pelet ikan, karena pelet ikan itu kebanyakan dia tidak tenggelam dan berada di atas ya, peletnya itu mengambang. Jadi kalau lobster ini teman-teman dia makannya itu di bawah, jadi kita siapkan peletnya itu yang tenggelam teman-teman ya. Selanjutnya itu adalah paralon teman-teman. Jadi paralon ini sangat penting sekali ya untuk lobsternya, karena lobster ini hewan malam, mereka harus mencari tempat persembunyiannya. Jika di siang hari mereka akan mencari tempat persembunyian, dan juga paralon ini berfungsi untuk tempat perlindungan agar si lobsternya itu tidak dikanibal ya saat mereka itu sehabis berganti kulit teman-teman. Terus air ya, media air ini sangat penting ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu mau menggunakan air apa. Jadi kalau misalkan air PDAM itu tentu teman-teman harus diendapkan dulu ya. Jadi penting sekali tadi ya, berkaitan dengan ilmu juga tadi ya, air tadi. Terus yang terakhir tentu saja teman-teman harus mencari penjual yang bertanggung jawab ini ya. Jadi carilah penjual yang memang hasil dari budidaya lobster air tawar, karena lobster dari hasil budidaya ini sangat bagus untuk dibudidayakan ya dibandingkan dengan tangkapan alam. Jadi teman-teman harus cari hasil budidaya sendiri peternaknya itu, dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa membimbing teman-teman dalam budidaya. Nah, cari benar-benar ya, datangi kolamnya, lihat apakah di situ ada tempat budidaya, proses budidayanya di sana. Nah, itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaannya, saran, komen, dan kritiknya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya. Terima kasih.